Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita kesempatan sehingga alhamdulillah pada sore hari ini semua sehat-sehat walafiat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi waktu. Allah mengingatkan kepada kita supaya mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi kerugian yang dialami oleh manusia apabila tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu marilah kita mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Di antara waktu yang bisa kita gunakan pada kesempatan ini, jika kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan pada hari ini, jangan pernah menunda untuk besok. Begitupun bersama dengan keluarga-keluarga kita. Sempatkan selalu sesibuk apapun kita, harus ada waktu untuk membersamai anak-anak kita. Karena anak kita ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tua yang biasa mengeluhkan anak-anaknya. Katanya tidak bisa diatur, katanya sulit diatur. Mungkin kesempatan kita bersama dengan anak-anak kita tidak pernah kita menjiwainya. Sehingga patutlah kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya bersama dengan anak-anak kita. Jangan sampai gara-gara kesibukan kita di dunia tidak ada waktu bersama dengan anak-anak kita, bercanda bersama, tertawa bersama. Jangan pernah dalam keseharian selalu saja marah, tidak pernah ada senyum ketika bersama dengan anaknya. Jadi kita harus rubah mindset kita. Waktu yang diberikan oleh Allah adalah merupakan amanah yang terindah, amanah yang sangat luar biasa sekali. Maka marilah dalam setiap kesempatan, dalam 24 jam kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu. Jangan sampai dalam 24 jam kita tidak pernah bercerita bersama anak-anak kita. Kita tidak pernah menggali apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Dalam waktu 24 jam kita diberikan oleh Allah, kita harus membiasakan dalam 24 jam itu minimal 5 menit. Kira-kira apa kemauan anak-anak kita? Ya, ketika misalnya dia usia SMP, SMA dan lain sebagainya. Kalau usia-usia masih TK, ya tentunya yang dibutuhkan adalah banyak bermain, ya, banyak bermain, bercanda bersama, namun tetap dalam koridor selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Allah senantiasa meyakini bahwa anak ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita mempergunakan sisa-sisa umur kita, sisa-sisa waktu kita dalam kehidupan sehari-hari dengan banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak melakukan wa amilus shalihat, amal-amal yang soleh. Jangan pernah menunggu orang memuji kita dalam berbuat kebaikan, tetapi yakinlah bahwa setiap kebaikan pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan atau tidak disaksikan oleh manusia, itu pasti tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik bagi kita. Maka dari itu ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika misalnya tangan kanan kita bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Artinya kebaikan-kebaikan kita ini biar tidak diketahui orang lain, tetapi tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kebaikan-kebaikan kita di dunia ini, meskipun tidak ada yang menyaksikan, tetapi boleh jadi itu adalah menjadi simpanan catatan kita di Lauhul Mahfuz sana.
Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena kita hidup di dunia ini, yang namanya manusia pasti diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja diuji oleh Allah, apalagi kita ini manusia biasa yang tak luput daripada kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang diuji oleh Allah tentunya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengangkat kesusahan kita, tidak ada yang mengangkat cobaan-cobaan kita yang diberikan oleh Allah kecuali Allah sendiri yang akan mengangkatnya. Maka salah satu solusi untuk senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan dalam kehidupan ini, apabila kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, hai orang-orang yang beriman, ya, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan dua hal. Yang pertama bisabri, yakni dengan sabar, karena buah kesabaran itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisabri wassalah, dan senantiasa mendirikan salat. Sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan salat. Betapa banyak ujian yang diberikan oleh Allah, jangan pernah meninggalkan salat. Karena salat inilah puncak daripada ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sejauh sebesar apapun cobaan yang diberikan oleh Allah, tapi kita juga dekat kepada Allah dengan mendirikan salat, menghadapkan tangan kita, maka insya Allah seluruh aktivitas kita akan dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan jalan keluar baginya. Cukup sekian sore hari ini kebersamaan kita bersama dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan setiap amanah-amanah, amanah anak, jabatan dan lain sebagainya kita bisa pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya di dunia sampai di akhirat kelak. Kepada kedua orang tua yang sedang menonton pada saat ini, kami titipkan pesan bahwa jangan pernah kita menyalahkan anak kita gara-gara anak kita misalnya nakal, rewel dan lain sebagainya. Begitulah dunia anak-anak, ya. Begitulah dunia anak-anak, selalu ingin bermain, selalu ingin aktif dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah kita apabila kita mempunyai anak. Masih banyak di luar sana yang ingin mempunyai anak tetapi tidak diberikan oleh Allah. Jadi kita yang punya anak jangan pusing ketika menghadapi anak-anak kita, tapi jadikanlah anak ini sebagai hiburan yang terindah bagi kita. Cukup sekian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.